Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dan izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama kelompok kami yang dimulai dari Arcangela. Perkenalkan, nama saya Arcangela. Perkenalkan, nama saya Tahiria. Perkenalkan, nama saya Meli Maulinda Wulandari. Perkenalkan, nama saya Anggun Sapnatia. Nama saya Ahmad Bilal Firdaus. Nama saya Rizal Nustiawan. Kami di sini membahas tentang permasalahan korupsi yang ada di Indonesia. Kita pahami terlebih dulu apa itu korupsi. Apa sih anti korupsi itu? Apakah hanya tentang penggelapan uang secara skala besar atau kita mengambil hak milik orang lain? Korupsi adalah tindakan pejabat publik baik politik atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan pada mereka untuk kepentingan sepihak. Apa saja yang menyebabkan orang melakukan tindak korupsi? Mari kita simak ilustrasi berikut ini. Dalam teori yang dikemukakan oleh Gun teori bahwa faktor-faktor yang menyebabkan korupsi yaitu greed, keserakahan, yang kedua opportunities, kesempatan, yang ketiga needs, kebutuhan, yang keempat exposures, pengungkapan. Greed, keserakahan, berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Opportunities, kesempatan, berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan untuk melakukan kecurangan. Needs, kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya. Exposure, pengungkapan, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor greed dan needs berkaitan dengan individu, pelaku atau aktor korupsi yaitu individu atau kelompok baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi dan merugikan pihak korban. Adapun faktor opportunities dan exposure berkaitan dengan korban perbuatan korupsi yaitu organisasi, institusi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan. Dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi ada 4 faktor penyebab korupsi, yaitu faktor politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi serta faktor transnasional. ICW, Indonesia Corruption Watch, adalah organisasi non-pemerintah yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang ada di Indonesia. Bagaimana? Sudah paham mengenai faktor-faktor umum penyebab korupsi? Selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh kasusnya. Contoh kedua, contoh pertama tadi adalah salah satu contoh dari faktor greed, keserakahan. Kemudian contoh yang kedua adalah salah satu contoh dari faktor needs, kebutuhan. Berikut adalah bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, perbuatan curang. Yang keempat, benturan dalam pengadaan. Yang kelima, pemerasan. Dan yang terakhir, suap. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti sering datang terlambat, memberi uang damai saat ditilang polisi, penggunaan fasilitas bersama untuk kepentingan pribadi. Dampak dan pengaruh korupsi. Dampak dan pengaruh yang ditimbulkan dalam praktik korupsi sangatlah banyak. Dampak yang ada di semua bidang kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial, birokrasi, pemerintah, politik, penegakan hukum, pertahanan, dan keamanan. Pada bidang ekonomi praktik, korupsi dapat menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Politik, yaitu munculnya kepemimpinan korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi,
Menguatnya sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal dan hancurnya kedaulatan rakyat. Banyaknya kerugian diperbuat oleh para pelaku korupsi, itu maka dikeluarkanlah UU Nomor 30 Tahun 2002 yang menjadi dasar pembentukan KPK. Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh KPK dan penegak hukum saja, tapi memerlukan sinergi dan persamaan persepsi dari seluruh komponen bangsa. Tindakan utama pemberantasan korupsi yaitu dimulai dari diri masing-masing untuk mematuhi hukum dan menjauhi tindakan koruptif. Karena kita sebagai muda-mudi negara Indonesia ini berkewajiban untuk memajukan negara Indonesia tanpa adanya korupsi. Mari kita bersama melawan korupsi.